Penjahat ini mengayunkan goloknya ke arah seorang anak yang sedang membeli es krim bersama kakeknya. Untung saja kakek itu bisa menyelamatkan cucunya dengan sigap. Karena gagal, preman ini pun mengancamnya. Namun sang kakek hanya bisa mengingat wajah preman itu yang kemudian kabur dengan sebuah bajai. Sebelum kejadian ini, Mutu yang marah keluar rumah untuk beraksi. Tetangganya yang usil Vimal kembali menakuti Mutu untuk menabraknya. Tapi kali ini Mutu berdiri tegak dengan gagah berani menunggu mobil datang. Seketika mobil itu pun berhenti mendadak. Melihat itu, Vimal justru kaget, lalu dia pun membuka pintu mobil. Vimal berkata, "Biasanya aku melihatmu menggigil ketakutan, tapi sekarang kamu berdiri seperti batu. Seandainya aku menabrakmu, pasti kamu akan terlempar." Mutu mengatakan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang berbeda sekarang. "Sebaiknya kamu minggir. Akulah penguasa hati," ucap Vimal. "Sekarang kamu mau kemana?" Mutu mengatakan dia ingin menemui seseorang. Lalu Vimal berkata, "Karena kita tetangga, aku akan mengantarmu." Kemudian dia pun menyuruh Mutu untuk masuk ke dalam mobil. "Baiklah, aku akan masuk," ujar Mutu. Setelahnya mereka pun pergi bersama dengan mobil itu. Sesampainya di tempat tujuan, Mutu masuk seorang diri. Ketika itu Shinu baru saja selesai menerima telepon dari anak buahnya. Lalu dia melemparkan telepon dan berbalik badan. Ternyata Mutu sudah berada di hadapannya sekarang. Shinu bertanya, "Apakah sudah menemukan putramu?" Namun Mutu hanya tersenyum mendapati pertanyaan dari Shinu. Kemudian ketika Vimal sedang asik bermain ponselnya, tiba-tiba saja Mutu keluar dengan membawa sebuah karung. Vimal sedikit heran, mengapa malam-malam Mutu membawa karung. Mutu memberitahukan bahwa isi di dalam karung hanyalah sampah dan dia akan membuang. Penjahat ini mengayunkan goloknya ke arah seorang anak yang sedang membeli es krim bersama kakeknya. Untung saja kakek itu bisa menyelamatkan cucunya dengan sigap. Karena gagal, preman ini pun mengancamnya. Namun sang kakek hanya bisa mengingat wajah preman itu yang kemudian kabur dengan sebuah bajai. Sebelum kejadian ini, Mutu yang marah keluar rumah untuk beraksi. Tetangganya yang usil Vimal kembali menakuti Mutu untuk menabraknya. Tapi kali ini Mutu berdiri tegak dengan gagah berani menunggu mobil datang. Seketika mobil itu pun berhenti mendadak. Melihat itu, Vimal justru kaget, lalu dia pun membuka pintu mobil. Vimal berkata, "Biasanya aku melihatmu menggigil ketakutan, tapi sekarang kamu berdiri seperti batu. Seandainya aku menabrakmu, pasti kamu akan terlempar." Mutu mengatakan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang berbeda sekarang. "Sebaiknya kamu minggir. Akulah penguasa hati," ucap Vimal. "Sekarang kamu mau kemana?" Mutu mengatakan dia ingin menemui seseorang. Lalu Vimal berkata, "Karena kita tetangga, aku akan mengantarmu." Kemudian dia pun menyuruh Mutu untuk masuk ke dalam mobil. "Baiklah, aku akan masuk," ujar Mutu. Setelahnya mereka pun pergi bersama dengan mobil itu. Sesampainya di tempat tujuan, Mutu masuk seorang diri. Ketika itu Shinu baru saja selesai menerima telepon dari anak buahnya. Lalu dia melemparkan telepon dan berbalik badan. Ternyata Mutu sudah berada di hadapannya sekarang. Shinu bertanya, "Apakah sudah menemukan putramu?" Namun Mutu hanya tersenyum mendapati pertanyaan dari Shinu. Kemudian ketika Vimal sedang asik bermain ponselnya, tiba-tiba saja Mutu keluar dengan membawa sebuah karung. Vimal sedikit heran, mengapa malam-malam Mutu membawa karung. Mutu memberitahukan bahwa isi di dalam karung hanyalah sampah dan dia akan membuat